Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang hebat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita. Semoga kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat, bijaksana, akal budi, pengertian, supaya firman disampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi berkat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, mengucap selamat terima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang indah hari ini, saudara. Bagaimana mengatasi krisis. Bagaimana mengambil pilihan yang tepat. Pilihan yang luar biasa. Pilihan yang hebat. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-7, sampai ayat yang ke-8. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Tema ini yang luar biasa, saudara. Pilihan yang terbaik. Lot dan Abram, yang tadinya rukun, yang tadinya harmonis, tiba-tiba berselisih. Yang berselisih ini bukan Lot dan Abram, saudara, tapi para gembala mereka. Dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi yang pertama, perkelahian itu dilihat oleh orang Feris dan orang Kanaan. Menjadi tontonan, saudara. Dan ini sangat memalukan. Bagaimana dua orang hebat, para gembala Lot dan para gembala Abram, yang begitu diberkati Tuhan, berselisih. Dalam satu rumah, ada saja perselisihan, ada saja sengketa, ada saja silang pendapat, saudara. Pendapat yang benar atau pendapat yang salah. Salah satu dari mereka punya pendapat yang benar atau pendapat yang salah. Ini yang harus diluruskan. Harus ada orang yang menengahi, orang yang mendamaikan. Dan lihat, saudara, yang kedua dikatakan di sini. Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Lihat, Abram langsung menengahi, langsung punya sikap, saudara. Bahkan kata-katanya luar biasa. Ini kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang membawa damai. Abram sebagai orang tua tidak mau berselisih dengan Lot. Kalau itu terjadi antara para gembala mereka, ini harus segera diselesaikan. Bahkan Abram berkata, tidak baik berkelahi karena kita ini kerabat. Karena kita keluarga. Jadi Abram sudah menganggap Lot keluarganya, anak angkatnya. Dan dia menghargai Lot. Dia tahu Lot sukses, luar biasa, hebat, luar biasa. Abram tidak sombong. Abram justru dengan rendah hati menghargai Lot, saudara. Padahal dia tahu yang membuat Lot seperti itu adalah dia. Yang membuat Lot kaya, hebat, diberkati Tuhan, sukses, itu dia sendiri, saudara. Ini yang saya mau katakan, sifat rendah hati dari Abram. Abram orang yang rendah hati, orang yang luar biasa. Jadi, perdamaian bisa terjadi karena ada satu orang yang rendah hati. Satu orang yang mendamaikan. Dan satu orang yang mau menjadi penengah. Yang adil dan tidak memihak satu dengan yang lain. Yang menyadarkan sesungguhnya mereka adalah saudara. Mereka adalah keluarga. Kerabat dekat. Tidak pantas berkelahi. Yang ketiga dikatakan di sini, saudara. Ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Pilihan.
Yang ketiga adalah pilihan. Abram akhirnya memutuskan Lot untuk memilih di mana dia akan tinggal, di mana dia akan membawa semua harta bendanya, para gembalanya, dan semua keluarganya. Abram katakan, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Jadi inilah pilihan yang luar biasa. Yang keempat, Abram memberikan yang terbaik, saudara. Dia tidak katakan kepada Lot, Lot, engkau yang ke kiri, aku yang ke kanan. Karena dia tahu di kanan ada tempat yang bagus, tempat yang hebat, tempat yang subur, yang luar biasa. Tapi dia serahkan kepada Lot, saudara. Ini saya mau katakan, kebesaran hati Abram. Jadi, apa yang dimiliki oleh Abram? Kebesaran hati, kebaikan hati. Dia ingin memberikan yang terbaik. Dia tahu, kalau dengan memberikan yang terbaik, itu bisa mendamaikan. Dia akan melakukannya, saudara. Dia ingin Lot bahagia, Lot sukses, Lot hebat, bahkan lebih hebat darinya. Ini saya mau katakan, sifat orang tua, sifat yang hebat dari Abram, luar biasa. Abram punya sifat yang sangat bijaksana, sifat yang baik, sifat yang mengasihi. Ini beda Lot dengan Abram, saudara. Abram, orangnya mengasihi, orangnya bijaksana, orangnya suka memberi. Tapi Lot, orangnya keras, tidak suka memberi. Orangnya mau menang sendiri. Saudara kasih Tuhan, Abram sekaligus mendidik Lot, supaya Lot menjadi orang hebat, orang yang luar biasa, orang yang bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat di sini, saudara, Abram memberikan yang terbaik, memberikan pilihan yang terbaik buat Lot. Sekalipun dia ada dalam tekanan, dia ada dalam masalah besar, dia akan kehilangan Lot, saudara. Dan dia mengalami pertengkaran. Dalam perjalanan hidupnya, dia tidak inginkan pertengkaran, apalagi ini dengan Lot, anak angkatnya sendiri. Jadi Abram punya hati yang luar biasa. Dan saya percaya ini bukan hanya Abram, tapi Sarah juga. Mereka berdua punya hati yang mengasihi, hati yang mencintai Lot. Dan mereka ingin Lot bahagia. Luar biasa, saudara. Lihat apalagi yang terjadi selanjutnya. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Luar biasa. Lot menerima pemberian Abram. Bahkan dikatakan di sini, Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tempat yang bagus, banyak airnya. Tempat yang indah. Bahkan dikatakan di sini seperti taman Tuhan. Jadi yang Lot lihat, apa yang ada di hadapannya indah, di hadapannya bagus, luar biasa. Itu yang dipilihnya, saudara. Ini kesalahan. Lot tidak tanya Tuhan. Padahal dia sudah disuruh untuk memilih yang terbaik buat dirinya. Dia tidak tanya Tuhan. Ini saya mau katakan, saudara, Lot hanya mewarisi kehebatan bisnis, kecerdasan bisnis, usaha dari Abram. Tapi bukan takut Tuhan. Ini saya mau katakan, saudara, akhirnya Lot jadi orang yang takut Tuhan. Karena melihat apa yang dilakukan oleh Abram dan Sarah. Lot akhirnya menyadari. Tapi itulah terjadi setelah dia pindah, saudara. Ini yang saya mau katakan. Apa yang dilihat oleh mata indah, belum tentu indah aslinya, saudara. Apa yang kita pikirkan hebat, belum tentu hebat, saudara. Jadi, apa yang ingin Tuhan katakan di sini, apa yang kita lihat, tanya kepada Tuhan, apakah yang kita lihat itu benar dari Tuhan atau bukan? Apa yang kita pikirkan, kita harus tanya kepada Tuhan, apakah ini pikiran dari Tuhan atau bukan? Keputusan ini dari Tuhan atau bukan? Kalau bukan, hindari, saudara. Tapi kalau dari Tuhan,
laksanakan dengan segera. Lihat, kecerobohan Lot selanjutnya. Di Kejadian pasal 13, ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur. Dan mereka berpisah. Benar-benar berpisah, saudara. Ini saya mau katakan, tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada rasa yang luar biasa kepada Abram, mengucapkan terima kasih kepada Abram dan Sarah. Tapi dia langsung pergi, langsung berpisah. Sepertinya penasaran, ingin cepat-cepat sampai di sana, saudara. Ini saya mau katakan, kecerobohan orang yang tidak tanya Tuhan membuat dia tidak menghargai orang lain. Tidak bisa menghargai keluarganya. Padahal Abram dan Sarah sudah seperti orang tuanya sendiri. Ini saya mau katakan, Lot kehilangan kasih. Lot tidak punya kasih, tidak bisa memberikan kasih seperti Abram dan Sarah. Berita baik hari ini, saudara, jangan sampai kita kehilangan kasih. Kalau kita sudah menerima kebaikan orang, tunjukkan rasa terima kasih. Tunjukkan kasih, tunjukkan rasa menghargai, menghormati, saudara. Jangan kita sepelekan, jangan kita tidak anggap, jangan kita pergi begitu saja. Ini yang saya mau katakan, pelajaran berharga dari Lot. Tidak menghargai Abram dan Sarah dan tidak ingin tinggal lama-lama bersama dengan mereka. Pelajaran berharga dari Abram. Dengan kerendahan hati, mau memberi. Firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima, saudara. Abram ingin memberi dan memang kesukaannya memberi. Tapi Lot mengambil. Saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara dihadapkan dengan dua pilihan ini, apa pilihan saudara? Apa jawaban saudara? Apa saudara akan memberi? Atau saudara akan mengambil? Yang pasti, apapun keputusan saudara, tanya dulu kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Lihat, karena Abram dekat dengan Tuhan, dia rela melakukan apa saja untuk kebaikan Lot. Jadi Abram punya kebaikan. Abram dan Sarah punya kebaikan. Dikatakan lagi di sini di Kejadian 13 ayat yang ke-12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Abram menerima keputusan Lot. Dia tinggal di Kanaan. Ini saya mau katakan, saudara, sekalipun menurut penglihatan tidak ada yang baik seperti yang dilihat Lot. Tapi tempat itu menjadi tempat yang baik. Karena ada Abram dan Sarah, orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang suka memuji Tuhan, saudara. Jadi di mana saja kita tinggal, mungkin tempatnya secara manusia kurang baik, biasa-biasa saja, saudara, tempatnya kecil. Kantor yang tempat kita usaha kecil, usahanya kecil. Tapi kalau ada kita yang takut Tuhan, ada saudara yang takut Tuhan, yang suka memuji Tuhan, tempat saudara akan menjadi besar, tempat saudara akan diberkati, tempat saudara akan menjadi tempat mujizat, tempat anugerah Tuhan, tempat kuasa Tuhan, tempat berkat Tuhan yang luar biasa, berkelimpahan. Hari ini Tuhan ingin membuat kita tahu rencana Tuhan, membuat kita tahu kehendak Tuhan. Orang yang tahu kehendak Tuhan, orang itu akan bertanya kepada Tuhan dan melakukannya dengan sepenuh hati. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya dalam hati, melakukannya, dan berbuah lebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, hari ini. Hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Tuhan melihat setiap orang yang ada di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan memberkatinya, Tuhan menjamahnya, Tuhan menyembuhkan dari semua penyakit. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, menjawab semua pergumulan mereka. Baik itu pekerjaan, bisnis, pelayanan, keluarga, pasangan hidup, dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami boleh memilih yang terbaik. Kami boleh hidup dalam Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa ini, negeri ini, memimpin kami dengan luar biasa. Semakin hari semakin diberkati.
semakin dipakai Tuhan luar biasa. Diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.